Bagaimana bisa adil? Andai kata, mohon maaf, andai kata sulit untuk memberikan keadilan ketika mulut sudah tertutup. Yang menutup itu bukan RP, tapi gambar S. Di bulan Ramadan itu, kemarin di bulan Ramadan itu, saya kebetulan diberikan amanah mengisi ceramah di hadapan para pengacara baru. Saya sampaikan satu sifat di antara pengacara yang harus dihindari, pengkhianat. Saya bilang begitu. Kata ketuanya, wah ini Ustaz sadis sekali ngomongnya deh. Tapi baguslah, tak apa-apa deh, lebih keras dikit gitu deh. Kenapa demikian? Karena unsur pengkhianatan itu di situ. Coba bayangkan Bapak Ibu, bayangkan seorang yang memberikan keputusan ketika dia disuap, dia berkhianat pada kebenaran. Ingat, yang dia khianati siapa? Manusia atau Allah? Semuanya. Dia berkhianat pada regulasi, dia berkhianat pada Allah dan Rasulnya, dia mengkhianati pada orang yang benar. Coba dosanya satu apa banyak? Kalau sudah banyak dia menzalimi orang lain, jatuhnya adalah zalim. Kelak di akhirat la tu'addunnal huquq, haknya orang-orang yang tadi mereka lakukan, mereka akan minta di akhirat. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini saya ingin menyampaikan satu perkara. Saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi, tapi hadis ini agak sedikit gimana begitu. Jadi baik, dalam salah satu riwayat hadis ini, hadisnya sahih. Apa kata Nabi? Al-qudatu thalathah. Al-qudatu thalathatun. Ada yang pernah mendengar hadis ini Bapak Ibu? Yang sudah, alhamdulillah. Kalau yang belum, mendengarkan malam hari ini. Apa kata Nabi? Al-qudatu thalathatun. Hakim itu ada tiga. Hakim itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama kata Nabi, qadiyani finnar. Dua hakim di dalam neraka. Ini yang ngomong Nabi, bukan saya. Wa qadin fil jannah. Yang satunya lagi, jadi ada tiga. Qudot itu pengambil kebijakan, pengambil keputusan, pengambil, arti lain adalah pemberi keputusan dalam mahkamah atau hakim. Apa kata dia? Kata Nabi, ini berat. Hakim itu tiga, dua di neraka, satu di surga. Dua di neraka, satu di surga. Apa kata Nabi? Farajulun arafal haq faqada bihi. Ada orang yang tahu, seorang hakim yang tahu akan kebenaran, kemudian dia jalankan kebenaran, fahuwa fil jannah, di dalam surga. Tapi kemudian yang kedua, wa rajulun arafal haq wa lam yaqdi bih. Ada yang kedua kata dia. Dia tahu kebenaran, walam yaqdi bih wa huwa finnar. Dia tahu kebenaran tapi dia tak jalankan kebenaran. Dia tak jalankan kebenaran. Maka wa huwa finnar. Kalimatnya ini persis kalimatnya seperti orang-orang yang menerima suap. Ar-rashi wal murtashi finnar, kalimatnya langsung finnar. Jadi ingat kalimat ini mutlak. Finnar. Jadi bahasanya memang agak ngeri-ngeri asam karena bahasa hadisnya begitu gitu. Yang ketiga, wa rajulun lam ya'riful haq faqada lid-dasi ala jahlin fahuwa finnar. Ada seorang hakim atau pemuda, dalam konteks ini qadi zaman dulu bahasanya qadi. Ketika Umar bin Khattab ingin memutuskan satu perkara tentang seorang ibu yang hamil, dua orang ibu yang mengakui satu orang anak. Dengan kecerdasan Umar bin Khattab, bukan Umar bin Khattab, Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, udahlah potong aja anak nih. Mengakulah ibu kandung. Apa kata ibu kandungnya? Tak usah,
saya berbohong, itu punya haknya dia gitu. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Maaf, Nabi Sulaiman. Tapi kemudian yang diberikan oleh Nabi Sulaiman kepada ibu yang tadi jujur tadi, yang mengatakan kalau dia berbohong padahal dia jujur. Ini yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Tapi kemudian pada Umar bin Khattab juga terjadi hal yang serupa. Ali bin Abi Thalib itu termasuk manusia yang cerdas dalam menyelesaikan perkara. Jadi perkara-perkara yang seperti itu dilakukan oleh oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Umar, kalau yang begini-gini ini kami nggak pinter. Yang pinter begini ini ada urusannya. Siapa urusannya? Ali bin Abi Thalib. Dipanggil Ali. Tapi kalau masalah berantem, kata Umar, yuk. Ini Umar bin Khattab nih kelebihan. Maka Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, saya sampaikan. Seingat saya tahun 2015, almarhum Profesor Dr. Haji Nahar Ilyas itu pernah berkata begini. Apa kata beliau? Ridwan, saya pernah menawarkan kepada anggota Dewan DPR RI ketika itu, seharusnya dan sebaiknya mereka membeli buku-buku Umar bin Khattab, kata dia. Kalaulah seandainya mereka pemimpin-pemimpin itu memiliki sifat seperti Umar bin Khattab, kata dia. Ini kata beliau. Masya Allah. Kalaulah mereka memiliki sifat karakter seperti Umar bin Khattab, kata beliau, itu mustahil negara kita bisa secarut marut ini, kata beliau tuh. Apa jawaban anggota dewan? Siap Prof, bagaimana kalau Muhammadiyah belikan dulu, nanti kami ganti gitu. Nah, yang terakhir tuh yang tidak enak tuh, tinggal beli buku aja tak mau, artinya tidak mau baca, itu aja. Artinya butuh orang-orang yang tegas dalam menyelesaikan perkara. Nah, kata Nabi, ada orang warajulun la ya'rif, dia tidak ngerti kebenaran itu, la ya'riful haq, apakah ini betul atau tak betul. Ini konteks ini juga penting bagi kita. Ketika datang satu berita kepada kita, kadang-kadang cepat kita mengatakan ini antara betul dan tidak, kadang-kadang kita ngambil keputusan sendiri. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, itu konkret. Artinya ketika datang sesuatu kepada kita, pastikan dulu, jangan main sarser aja, pastikan dulu. Bahasa lainnya tabayyun. Itu penting. Kita ngerti itu teori itu, tapi tak kita buat. Ini penting. Nah, kemudian yang ketiga tadi, warajulun lam ya'riful haq wa qadilin nas, dia tidak tahu kebenaran, tapi kemudian dia menjadi menghakimi seseorang dengan kebodohan dia. Dengan kebodohan, apa kata Nabi? Wa huwa finnar, dan dia dalam neraka. Dalam riwayat yang lain, salah satu tanda akhir zaman itu, saya kaji dalam kitabnya, dalam tulisannya Syekh Hasim Al-Ash'ari. Kata Syekh Hasim Al-Ash'ari, ada 30 tanda kiamat. Nih kata Syekh Hasim Al-Ash'ari, kalau selama ini dipakainya buku-buku orang yang karangan Syekh Mutawalli Sya'rawi, Zulkifli dan lain-lain, kita pakai sekarang karangan Kiai Haji Hasim Al-Ash'ari. Apa kata Kiai Haji Hasim Al-Ash'ari? Tanda kiamat itu ada 30. Yang di antara 30 itu hilangnya kebodohan. Hilangnya kecerdasan. Yang ada kebodohan. Jadi kelak di akhir zaman yang muncul alim jahil. Artinya bagaimana? Kok alim pintar tapi bodoh? Dia pintar tapi tak bisa menempatkan kepintarannya pada tempatnya. Idza wusidal amr ila ghairi ahli fantadhir as-sa'ah. Tinggal tunggu kiamat tuh kalau ada orang yang bukan keahlian dia, kemudian dia mengambil ahlinya orang lain. Kemudian pemahaman yang lain, munculnya orang-orang yang mengaku pintar. Ini nih yang paling penting ini. Ada orang-orang dia tidak pintar tapi mengaku pintar, sehingga dia bisa menghakimi orang lain dengan sendirinya. Dia bisa berfatwa sendirinya. Maka salah satu kita pernah bahas dalam kajian Nurul Yakin, kita pernah bahas di subuh itu 20 kata Said Hawa yang membatalkan syahadat. Apa di antara 20 yang membatalkan syahadat itu kata Said Hawa? Ada orang yang menghakimi orang lain, semestinya dia tak mengerti apa yang dihakimi. Itu dia, sama pada konteks yang ketiga tadi. Ada orang tidak ngerti kebenaran, tapi dia menghakimi orang lain, tapi dia tak tahu apakah betul atau salah yang dia hakimi, atau bahkan dia tak mengerti kebenaran itu. Wa huwa finnar.
dan itu di dalam neraka. Betullah perkataan Allah dalam Al-Quran itu ketika Allah memperingatkan manusia, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Dalam riwayat, dalam ayat yang lain itu, antahkumu bainan nasi bil adl. Ini berat memang. Maka ada tulisan baru yang bagus dari Dahlan Iskan itu, kebenaran yang baru. Kebenaran yang baru maksudnya adalah, jadi sekarang kebenaran itu tidak lagi bersifat itu benar, itu relatif. Benar menurut siapa? Itu kata beliau. Jadi kebenarannya yang relatif. Kata guru saya betul. Kata guru saya, kebenaran itu bagi orang yang bodoh dan munafik itu relatif. Ini kata guru saya. Kebenaran itu bagi orang yang munafik dan bodoh memang relatif. Artinya, bagi orang munafik, mana yang penting, yang menguntungkan dirinya betul, yang tak menguntungkan dirinya tak benar. Nah, ini saya ambil contoh. Suap itu dah jelas haram, tapi ada orang-orang yang memanfaatkan momen itu ketika pilkada, pilpres dan lain sebagainya, mereka suap tuh. Tapi kemudian mereka membenarkan apa yang mereka lakukan dengan dalih yang lain sebagainya. Nah, ini paham ya Bapak Ibu ya, kalau bahasa kita berkilah namanya. Dan itu yang terjadi. Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, kata Nabi, tidak akan datang satu zaman sampai kemungkaran itu terjadi di mana-mana. Yang kedua kata Nabi, tidak akan terjadi kiamat itu sampai engkau melihat orang-orang terbunuh di mana-mana. Tengok sekarang di televisi, sikit-sikit mati, sikit-sikit mati. Pokoknya suami membunuh istri, yang selingkuh suaminya, yang dibunuh istrinya. Ini hati-hati Pak. Banyak anak membunuh ibu, anak bunuh tetangga. Pokoknya itu berita tentang kematian saja yang kita dengar. Jadi ini perkara. Nah, kemudian kembali kepada masalah kita tadi. Di akhir zaman itu Nabi sudah katakan, kata Nabi, ini Nabi yang bilang, kata Nabi di akhir zaman itu yu'tamanul kha'id wa yakhunu al-mu'taman. Orang pengkhianat itu dianggap amanah, orang yang amanah dianggap pengkhianat. Yang kedua kata Nabi dalam riwayat yang sama, dalam hadis yang sama, yusaddiqul katib wa yakdzibus shadiq. Berdusta, orang yang jujur dianggap pendusta, orang yang dusta dianggap. Ini ibu semangat kali. Ini kayaknya faktor pengalaman Bu Enggak Bapak Ibu. Di akhir akan saya sampaikan, kita wajib punya sikap. Ini penting Bapak Ibu. Ini kita wajib punya sikap. Banyak orang yang sadar dan tahu akan kebenaran, tapi sedikit di antara mereka yang berbicara dan mengambil sikap. Saya yakin kita semua tahu kebenaran itu, tapi satu di antara kita sekian banyak mungkin orang, mungkin di antara sekian banyak 10 orang mungkin satu yang punya sikap. Kita ambil contoh. Kita tahu kemunafikan itu dalam setiap orang itu ada. Tapi apa kata Allah? Ketika kita duduk dengan orang munafik, kita akan jadi bagian daripada kemunafikan. Pertanyaannya, kita mampu tidak untuk tidak duduk dengan kaum munafik itu? Ada yang mampu, ada yang tidak. Kalau menguntungkan aku duduk. Kalau tak menguntungkan aku tak duduk. Ini muskilah Kak. Muskilah kita sekarang itu. Saya tak kaitkan kemana-mana, tapi Bapak Ibu sudah pasti tahu bisa mengkaitkan sendiri. Jadi tanpa kita suruh mengkaitkan, pasti sudah bisa mengkaitkan. Ini kondisi akhir zaman begitu. Kondisi kita di akhir zaman. Maka mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, perkara hakim itu oleh agama itu perkara yang sangat berat. Ada orang bersaksi, kita ambil contoh, ada orang bersaksi palsu, sumpah palsu. Kita ambil sumpah palsu sekarang, sumpah palsu atau saksi palsu. Ketika persaksian palsu yang dia lakukan merugikan orang yang disaksikan,
maka dalam agama dia dia wajib memperbaiki nama orang yang kemudian disaksikan tadi. Otomatis namanya udah jelek. Apa yang harus dia lakukan selain daripada bertobat? Dia datang kepada orang yang dia zalimi, kemudian dia wajib minta maaf, dia wajib memperbaiki, dia wajib memperbaiki nama dia yang sudah tak baik, dan wajib mengembalikan hak-haknya dia di dunia, apalagi di akhirat. Bagaimana dengan orang pengambil keputusan? Ketika dia salah dalam memutuskan itu, maka dia wajib memberikan kebenaran itu. Itu baru di dunia, Pak. Bagaimana di akhirat? Dah jelas tuh, Pak. Kalau dia tak bertobat, maka tempat mereka neraka, dan nerakanya jahanam. Siapa mereka? Humul fasiqun, kata Allah. Siapa mereka? Humul munafiqun. Orang munafik, orang fasik. Kenapa ini penting untuk kita pahami? Karena dengan keadaan yang tercederakan itu, kita wajib punya sikap, kita wajib menjadi manusia, wajib menjadi manusia yang berdiri pada kebenaran. Artinya begini, ketika kita tidak tahu kebenaran, maka orang-orang akan mengatakan apa yang mereka lakukan itu betul, sehingga masyarakat berubah pola pikirnya. Yang tadinya tak betul, mereka bilang betul. Sekarang kalau tidak ada yang mengatakan kebenaran itu, bagaimana? Maka satu kebiasaan yang tidak baik akan menjadi baik ketika orang mayoritas melakukan, menjadi sebuah kebiasaan. Itu yang ditakutkan. Din Samsudin mengatakan, satu tradisi buruk akan menjadi sesuatu yang baik dan dilakukan ketika mayoriti melakukan itu, ketika mereka yang melakukan itu kemudian diikuti. Ini yang kemudian menjadi masalah. Ini yang kemudian menjadi masalah. Kemudian kata Allah, innan nasa ummatan wahidah. Manusia itu umat yang satu. Faba'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirin. Allah ciptakan ketika kita ini manusia dulu, itu Allah ciptakan bagi mereka nabi untuk menunjukkan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nabi meninggal satu persatu sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ketika Nabi meninggal, yang ditinggalkan Nabi cuma dua, kata Nabi, taraktu fikum amrain, satu Al-Quran, satu sunnah Nabi, hadis. Tapi di bawah Nabi ada sahabat, di bawah sahabat ada tabi'in, di bawah tabi'in ada tabi'in, di bawah mereka ada yang disebut dengan ulama. Ulama ini siapa? Warasatul anbiya. Siapa mereka? Yang pewaris para nabi. Apa yang diwariskan? Kata Nabi, Nabi tidak mewariskan kepada mereka harta, tapi yang diwariskan kepada para ulama adalah ilmu. Pertanyaannya adalah, ilmu yang seperti apa yang diwariskan kepada mereka? Yang diwariskan kepada mereka adalah ilmu yang berdasarkan keimanan. Oh, ada yang pintar tanpa ilmu, tanpa iman? Ada. Yang kita tengok sekarang tuh pintar-pintar semua apa tidak? Ada iman atau tidak? Ada yang punya, ada yang tidak. Jangan main hakim langsung saja. Itu penting. Kita juga harus jujur. Ada yang beriman, ada. Nah, sekarang pertanyaannya itu. Kemudian wa munzirin, Nabi tadi sebagai penunjuk jalan siratal mustaqim. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Ada kitab di tengah mereka, buku, bukan buku tapi kitab, sebagai aturan bagi umat-umat yang berada di bawah naungan para nabi, agar apa? Mereka menjadi tuntunan bagi para umat agar mereka selamat, jalan lurus tadi. Kemudian kalimat selanjutnya, liyahkuma bainahum, liyahkuma bainan nas,
agar mereka bisa mengambil tahkim, hukum di antara manusia-manusia tadi. Misal ada yang salah maka harus dihakimi. Ada yang salah, maling misal, harus dihakimi apa tak dihakimi? Maling ayam berapa penjaranya? 5 tahun. Korupsi berapa penjaranya? Setahun. Misal. Ndak. Liyahkuma bainahum, liyahkuma bainan nas, agar bisa menjadi penerang bagi manusia. Jadi hukum yang adil di antara manusia. Sekarang ini hukum tu tak berdiri tegak lurus, agak condong sikit, entah ke kiri entah ke kanan tak tahu. Nah ini yang kemudian menjadi perhatian. Pertanyaannya kembali adalah, bagaimana cara kita meluruskan yang bengkok itu? Ada yang berani? Berani Pak? Meluruskan yang bengkok? Harus berani. Harus berani. Tapi sesuai pada porsinya masing-masing. Artinya apa? Pedagang, lakukan berdagang dengan jujur. Kemudian penjual, kemudian pegawai, berbuat dengan jujur saja. Sehingga hakim, sehingga hukum yang terikat pada mereka adalah hukum yang jujur, bukan yang tak jujur. Baik. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Allah yang ngomong. Berarti kata Allah, ketika Allah berkata demikian, mesti akan ada orang-orang yang mengambil hukum atau memberikan hukum atau menghakimi orang lain dengan cara yang tidak adil. Kenapa? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, wahai manusia, menjadi seorang qadi ataupun hakim, berikan hukum yang adil, jangan yang tak adil. Bagaimana bisa adil? Andai kata, mohon maaf, andai kata sulit untuk memberikan keadilan ketika mulut sudah tertutup. Yang menutup itu bukan RP, tapi gambar S. Nah, ini mungkin Pak Eko mestilah udah paham betul dah tuh. Iya kan Pak Eko? Di bulan Ramadan itu, kemarin di bulan Ramadan itu, saya kebetulan diberikan amanah mengisi ceramah di hadapan para pengacara baru. Saya sampaikan satu sifat di antara pengacara yang harus dihindari, pengkhianat. Saya bilang begitu. Kata ketuanya, wah ini sadis sekali ngomongnya tuh. Tapi baguslah, tak apa-apa deh, lebih keras dikit katanya. Kenapa demikian? Karena unsur pengkhianatan itu di situ. Coba bayangkan Bapak Ibu, bayangkan seorang yang memberikan keputusan, ketika dia disuap, dia berkhianat pada kebenaran. Ingat, yang dia khianati siapa? Manusia atau Allah? Semuanya. Dia berkhianat pada regulasi, dia berkhianat pada Allah dan Rasulnya, dia mengkhianati pada orang yang benar. Coba dosanya satu apa banyak? Kalau sudah banyak dia menzolimi orang lain, jatuhnya adalah zalim. Kelak di akhirat, la tu'addunnal huquq, haknya orang-orang yang tadi mereka lakukan, mereka akan minta di akhirat. Kalau boleh bicara begini, wahai para pemangku kebijakan, pemberi keputusan, kami tunggu engkau di akhirat. Itu bahasanya Pak. Kami akan menjadi saksi atas perbuatan Anda di akhirat. Begitu. Itu bahasa mereka sebenarnya. Cuman tak tersampaikan, dalam hati aja. Harus Pak. Satu cerita, seorang pemuda di salah satu universitas itu, dia kemudian dicurangi, kemudian dia dikhianati, dan dia tahu siapa pelaku pengkhianat. Dia datang kepada orang tersebut, apa dia katakan? Kelak di akhirat aku akan berjanji dan bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau pengkhianat. Menangis Pak. Di hadapan saya dia cerita sambil nangis. Saya bilang yang kayak gini ini penting. Sekali-sekali kita penting Pak mengatakan demikian kepada orang-orang. Tapi ketika mereka beriman, mereka mesti bertobat. Ketika hati mereka beriman, mereka mesti bertobat. Tapi kalau tidak beriman, cuek aja deh.
yuyu gua-gua. Bagi mereka mati ratusan ribu manusia tak ada masalah. Yang penting perut aku buncit. Yang kita takutkan, kata Nabi, betul kata Nabi, di akhir zaman itu. Jadi gini nanti sistemnya begini Pak, konglomerasi. Yang kaya wajib kaya, yang miskin harus. Jadi tak lagi tepat sasaran. Yusaddiqul kadhib wa yakdzibus shadiq wa yakhunul mu'taman wa yu'tamanul kha'in wa yakhunu al-mu'taman wa yaqulu ba'da dzalika ruwaibidah, kata Nabi. Maka setelah itu akan muncul manusia-manusia yang mengaku pintar tapi dia bodoh yang berbicara, katanya. Nah, sesuai dengan apa yang tadi kita sampaikan dalam yang tadi. Nabi kata, itu Nabi yang ngomong kalimat terakhir, ada orang-orang yang kelak mengambil sebuah keputusan tapi mereka tidak mengetahui kebenaran itu, tapi mereka menghakimi manusia, sehingga yang terjadi adalah, kata Allah, wa huwa finnar, mereka di dalam neraka. Na'udzubillahi min. Apa kata Nabi? An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ju'ila qadiyan bainan nas faqad dhubiha bighairi sikkin. Kalau ada manusia qadi atau hakim di antara kita nih, atau di antara manusia, itu mereka seperti orang yang seperti kambing yang disembelih, tapi disembelihnya tanpa pisau. Artinya apa? Dia hidup di muka bumi tapi tidak akan pernah merasakan kenyamanan sedikit pun. Kenapa? Kesalahan. Cerita seorang manusia yang membunuh 99 itu hidupnya penuh dengan mimpi, dan mimpinya apa? Ya begitulah Pak. Dalam mimpi itu orang-orang yang dibunuh itu datang kemudian menuntut balasan, sampai akhirnya dia bertaubat kepada Allah, kemudian dia berhijrah. Maka itu juga yang akan terjadi pada mereka yang menghakimi orang lain dan merugikan orang lain dan menzalimi orang lain. Mereka seperti binatang yang dipotong tapi tanpa pisau. Hidupnya tak nyaman. Kalau langsung dipotong enak, mak tahu dia matinya Pak. Ini tak, hidup segan mati tak mau, gitu deh. Sebenarnya bukan hidup segan mati tak mau, tapi lebih tepatnya mereka tidak bisa mati. Kenapa? Hidup mereka penuh dengan ancaman kehidupan bagi mereka. Saya punya dosa pada si A. Takkan orang yang melakukan maksiat, orang yang menzalimi orang lain tidak akan pernah nyaman hidupnya. Tidak akan pernah. Mohon maaf Bapak Ibu, kita ambil contoh. Hari ini Bapak Ibu menyakiti satu hati manusia saja, sampai Bapak Ibu minta maaf itu tidak akan terasa nyaman sampai kita datang minta maaf. Kalau sudah minta maaf baru lega, kecuali dia memang tidak punya hati atau bukan manusia. Ada yang begitu? Banyak ya betul. Banyak kata Pak Eko. Bayangkan Bapak Ibu. Kita harus pintar seperti binatang. Para ulama mentafsirkan hadis ini, ulama hadis mentafsirkan hadis ini, kata mereka, apa yang disebut dengan kalimat itu? Ternyata ada orang yang hidup dengan kesalahan menzalimi orang lain, ternyata mereka tidak pernah merasakan kenyamanan dalam kehidupan. Pada hakikatnya hati dia mati tapi jasadnya hidup. Seperti orang mayat yang berjalan. Apa mayat berjalan? Dia mati pada hakikatnya dirinya tapi jasadnya hidup. Berat. Yang ketiga, pemahamannya, hakim yang zalim itu atau qadi yang zalim itu bagian daripada pelaku dosa besar. Apa yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya 76 dosa besar, salah satu di antara 76 dosa besar, kata Imam Az-Zahabi, qadi kadzab atau qadi zalim. Seorang hakim yang zalim, seorang pemangku kebijakan yang zalim, seorang pengambil keputusan yang zalim, yang tidak memberikan hukum atau tidak memberikan kebijakan kepada orang yang benar. Dan itu berat. Ketika Umar bin Khattab itu mendapatkan yang melakukan demikian, menangis dia. Akankah dia dalam bagianku? Ya, dia orangmu. Tapi mengapa dia melakukan demikian? Menangis Umar bin Khattab. Dia panggil orang tersebut, tidakkah engkau takut kepada Allah? Digitukan ke Umar bin Khattab, menangis orang tersebut.
bersaksi. Umar bin Khattab katakan, kau datang kepada orang minta maaf dan perbaiki apa yang sudah engkau lakukan. Pernah terjadi? Pernah. Zaman sahabat pernah terjadi. Di zaman tabi'in pernah terjadi. Bahasa lainnya mereka cuma salah pengambilan keputusan, salah pengambilan kebijakan, dan itu berbahaya karena dampaknya pada kehidupan manusia. Bisakah orang tersebut bunuh diri? Bisa jatuh pada pembunuhan karakter. Kita tidak bunuh, tapi dengan keputusan kita mereka bunuh diri. Memang salah, tapi siapa yang menyebabkan itu? Manusia. Zalim atau tak zalim? Zalim. Jadi rentetannya berat, Pak. Jadi orang-orang yang mengambil jurusan itu memang mereka sudah Bismillahirrahmanirrahim itu. Cuman mungkin karena lebih tebal aja Bismillahnya kalah gitu. Bayangkan pembunuh-pembunuh itu pada masa Khawarij sudah ceritakan di sini, mereka membunuh manusia dengan Bismillah. Yang mereka bunuh siapa? Sahabat Nabi. Dengan apa? Dengan Bismillah, dengan Allahu Akbar. Jadi kalau sekarang ada sumpahnya pakai Quran, ya itu beda-beda tipis saja. Sumpahnya dengan Al-Quran, perilakunya bukan Quran. Balhum adal, kata Allah, mereka lebih parah daripada binatang. Kemudian kata Nabi, an Abdullah bin Abi Aufa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ma'al qadi. Allah sesungguhnya bersama para orang-orang mengambil keputusan, hakim, qadi. Ma lam yajur, sampai mereka tidak melakukan perbuatan dan kenistaan, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan kezaliman. Kata Nabi, Allah bersama mereka. Bahkan Nabi katakan dalam riwayat yang lain, dalam hadis Nabi, kata Nabi, man ghasya falaysa minni. Orang yang melakukan kecurangan, kata Nabi, orang yang menzalimi orang lain, kata Nabi, dengan kecurangannya, falaysa minni. Kalimat Nabi falaysa minni itu ada dua maknanya. Makna yang pertama, kata Nabi, makna yang pertama kata ulama hadis, falaysa minni itu untuk orang kafir. Yang kedua kata Nabi, kata ulama hadis, yang kedua, dia bukan dari golongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi tak mengakui mereka. Na'udzubillahi min zalik. Kalau Nabi Muhammad tidak mengakui keberadaan mereka, siapa mereka? Penghuni surga kah? Tidak. Karena masuk surga dengan syafaat Nabi. Pertanyaannya, kalau Nabi tidak mengakui, akan kita masuk surga? Tidak. Kata Nabi, man ghasya falaysa minni. Nabi bagi orang yang beriman, falaysa minni itu bukan golongan Nabi. Tapi yang kedua adalah orang kafir. Jelas orang kafir bukan dari golongan Nabi. Orang kafir bukan golongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berbeda akidah. Tapi kita yang beriman, kita yang berislam, itu yang dimaksud oleh hadis tersebut. Falaysa minni, dan dia bukan dari golonganku, kata Nabi. Nabi tak mau ngakui dia. Nah, kata Nabi, bahwa Allah bersama orang-orang qadi, hakim, sampai mereka tidak melakukan kemungkaran, kecurangan, kezaliman bagi manusia. Tapi justru sebaliknya, fa idza jara takhalla anhu walazimatuhu syaitan. Tapi kemudian ketika mereka melakukan kecurangan, kezaliman, menerima suap dan lain sebagainya, mereka sudah terjerumus dalam strategi atau jeratan syaitan, dan mereka tidak bersamaku, dan mereka tidak bersamaku. Allah yang kata, Allah akan bersama para orang-orang yang jujur, Allah akan bersama pada orang-orang yang baik, sejauh mereka tak menzalimi manusia. Jadi Bapak Ibu, kalimat zalim ini mesti hubungannya dengan manusia, bukan dengan Allah. Kita tak mungkin menzalimi Allah. Kalaupun kita menzalimi Allah, tak ada gunanya bagi Allah. Tak ada pengaruh. Kita menzalimi Allah itu tidak ada pengaruh bagi Allah. Yang ada pengaruh bagi siapa? Bagi kita. Kita bermaksiat, zalim kita kepada Allah, tapi ada pengaruh bagi Allah? Tak ada. Yang berpengaruh siapa? Kita. Tapi ketika kita menzalimi manusia, pengaruhnya kepada siapa? Kepada manusia, berkhianat kepada Allah dan Rasulnya.
dan berkhianat pada kebenaran. Berat atau tak berat? Berat, Pak. Jadi sekarang pertanyaannya, kita ni harus menjadi manusia yang seperti apa? Ikuti aturan agama yang kemudian kita jadikan tuntunan. Ini yang disebut dengan world view of Islam, cara pandang hidup yang islami. Islam itu indah, Islam itu baik, Islam itu benar. Tidak mungkin Islam itu menyelewengkan. Agama yang datang dari Allah, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, kata Allah. Hadapkan wajahmu ke hadapan agama yang lurus, yang lembut, yang baik, yang indah. Kemudian fitratallaha fataran nas alaih. Itu fitrah kita sebagai manusia. Maka mohon maaf Bapak Ibu, baik itu fitrah segitu. Jadi kalau ada orang yang tak baik, dia sedang keluar dari fitrahnya sebagai seorang manusia. Baik itu fitrah. Bapak Ibu membantu orang, fitrah, wajib. Bukan sunnah membantu orang itu. Ada orang kecelakaan, kita bantu, itu bukan sunnah, wajib. Memberi makan anak yatim hukumnya wajib. Memberi makan orang yang tak mampu hukumnya wajib. Berbuat baik itu hukumnya wajib. Tapi kalau kita tak berbuat baik, berarti kita keluar daripada fitrah kita sebagai manusia. Itu yang penting. Siap tuh, ada mau habis insyaallah. Sebelum kita tutup, baik, ini yang kemudian harus kita hargai bersama. Artinya kita punya kebijakan terhadap diri kita sendiri. Rentang hidup kita ni kita tak tahu berapa lama. Bisa mati cepat, bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, bisa jadi saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Artinya Bapak Ibu, mati itu tak tahu kita. Makanya orang-orang yang saleh selalu menjadikan kematian itu sebagai nasihat. Tapi bagi orang-orang yang munafik, kematian itu ya udah mati-mati aja katanya. Begitu jawabannya, Pak. Sampai Allah kemudian, itu karena titik hitam, tinta hitam dalam hati mereka yang sekian hari semakin besar. Kata Ali bin Abi Thalib dalam hadisnya, nuqtatus sauda. Mereka sudah membentuk tinta hitam dalam hati mereka, yang setiap hari mereka tinta hitam tadi mereka besarkan dengan kemaksiatan dan kezaliman yang mereka laku dan kemungkaran yang mereka berbuat. Nah, kita Bapak Ibu, hari-hari kita bermaksiat, kita sedang menghidupkan tinta hitam dalam hati kita. Maka perbanyak beristighfar. Nah, sekarang sikap kita sebagai seorang muslim terhadap keadaan itu. Yang pertama, jangan pernah duduk bersama kaum munafik. Itu yang pertama. Yang kedua, harus cerdas, Pak. Kita harus cerdas, karena kalau tidak kita yang dibodohi. Kalau yang ketiga, kalau kita tak tahu bertanya. Yang keempat, kita jangan menjadi manusia yang menyebarkan kebodohan. Jangan menjadi bagian daripada kebodohan dan kemunafikan tersebut. Maka yang terakhir, perbanyak beristighfar kepada Allah agar kita terjaga dari perbuatan-perbuatan tercela, terkhusus perbuatan-perbuatan kemunafikan. Kata Allah, kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, orang yang cerdas dengan keimanannya yang akan selamat karena mereka meninggikan ketakwaan kepada Allah dan takut kepada Allah. Karena makna ittaqu itu bukan takwa, tapi takut kepada Allah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Semoga kita bisa menjadikan situasi kita saat ini sebagai pembelajaran untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berani mengatakan kebenaran dengan sikap, bukan dengan ucapan. Fa'tabir ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.